Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini lagi trending topik di Twitter bahwa ijazah Pak Jokowi digugat begitu. Ini mungkin kesekian kalinya ya ijazah Pak Jokowi digugat, bahkan menjadi trending topik hari ini. Dan bahkan dari pihak UGM seperti ini, ijazah Jokowi digugat. Rektor UGM akan jumpa pers hari ini. Mari kita baca seperti apa yang menjadi trending topik di Twitter. Ini yang menjadi trending topik hari ini di Twitter. Silakan baca dengan hati tulisan Nane SD yang ini tentang ijazah palsu. Terus kemudian banyak yang dari Gus Nadir juga percaya diri dikit, kan udah menang di sejumlah polling. Tolong dong yang lulusan UGM yang tahun lulusan dan jurusannya sama dengan Pak Jokowi segera menyatakan diri bahwa pernah satu kelas agar beliau ini tidak dituduh punya ijazah palsu. Siapapun pasti bangga punya teman jadi RI 1. Ayo ngaku. Jadi seharusnya tinggal Pak Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Kira-kira seperti itu mintanya netizen begitu kan. Walaupun ada cacian dan makian di Twitter yang menjadi trending topik, apalagi di Dr. Tifa ini saling adu kekuatan dalam bermedia begitu kan. Ini soal gugatan ijazah palsu Jokowi. Kalau terbukti MPR bertingkat presiden. Kalau ada yang ribet, kenapa harus yang gampang? Tunjukkan saja ijazah aslinya Pak Jokowi, beres. Nggak perlu kompresan. Terus kemudian ya ampun, ratusan media online seperti serentak hari ini menyiarkan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Memang agak dari temuan-temuan yang meneliti tentang Pak Jokowi ini ada sedikit terang menerang apa yang sebenarnya terjadi begitu, dan bahkan UGM memberikan statement bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan ini keaslian itu dibantah oleh beberapa temuan-temuan yang data dari yang meneliti tentang ijazah Pak Jokowi ini. Bagi relawan Anies, mengejar soal ijazah Jokowi merupakan blunder besar karena kita butuh dukungan suara pendukung Jokowi untuk memilih Anies. Relawan itu harus berpola pikir tim pemenang, bukan lagi mikir ala oposisi. Harus mikir untung rugi sebuah tindakan meski benar sekalipun. Ini yang menjadi fakta ini. Mantan napi memfitnah Jokowi kembali, fitnah ijazah Presiden Jokowi palsu. Sebelum masuk penjara, manusia ini menerbitkan buku yang berisi Pak Jokowi anak PKI. Soal ijazah sepertinya itu hanya umpan lambung untuk memecah kesulitan dan konsentrasi. Cobalah untuk lebih fokus karena lawan Anies bukanlah dia. Dia mah udah N. Tahu nggak maksud saya? Nama dekannya beda. Padahal jelas Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro, Dekan Fakultas Kehutanan, 3 kali berturut-turut dari 1977 sampai 1988. Di ijazah Jokowi yang lulusan tahun 1985, nama dekannya Profesor Sunardi Porowirotmojo. Kok beda? Apa iya dalam satu fakultas ada 2 dekan? masih saya baca ini nih. Seperti apakah benar atau tidak ini? Ini Profesor Ahmad Sumitro meninggal dunia. Mendung menyelimuti keluarga besar Universitas Gajah Mada, salah satu guru besar terbaik Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pada hari Senin 21 September 2009. Terus kemudian di sini ada keterangan Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan ini telah lulus ijazah sarjana kehutanan jurusan, lahir pada tanggal ini. Ini yang kemudian ijazah Pak Jokowi ya. Ini alma mater tercinta UGM memiliki tradisi penulisan nama lulusannya dengan tulisan indah seperti tertera pada ijazah saya. Heran saja lulusan dengan nama Joko Widodo mengapa ditulis nama SJR sembarangan. Apakah UGM tidak tahu memiliki ijazah ini kelak bakal jadi presiden? Ini Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan. Ini tulisan yang dulu mungkin ya. Ini yang
terbaru mungkin. Nggak tahu apakah ini yang terbaru atau itu yang dulu begitu. Dan bahkan di sini Dr. Tifa terbukti cemarkan nama baik UGM, diancam 4 tahun penjara. Jadi sekarang itu saling lapor-melapor terkait hal ini ya. Tapi mari kita baca satu persatu ini. Ijazah Jokowi asli, yang palsu adalah citranya sebagai presiden pro rakyat. Orang meyakini agamanya sendiri masih banyak yang nyinyirin, apalagi meyakini ijazah asli. Makin gembang statement rektor UGM. Wow, luar biasa ya. Mari kita baca bagaimana beritanya. Ini beritanya. Ijazah Jokowi digugat rektor UGM, akan jumpa pers hari ini. Sleman, Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat terkait tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftar pemilihan presiden periode 2019-2024. Universitas Gadjah Mada UGM akan menyelenggarakan konferensi pers hari ini menanggapi tudingan itu. Penjelasan soal ijazah Jokowi itu akan disampaikan langsung oleh Rektor UGM Ova Emila. Jumpa pers tentang ijazah Presiden Jokowi bersama Rektor UGM pukul 15 sore nanti. Untuk diketahui, Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM dengan skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian akhir di Kodia, Surakarta. Jokowi lulus dengan gelar Insinyur IR pada 1985. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku bosan ketika ditanya soal itu gugatan ijazah palsu Jokowi. Ayahnya Gibran menyebut ijazah palsu itu selalu muncul, tak hanya ijazah palsu. Menurutnya pada juga isu lain yang kerap menyerang Pak Jokowi. Gugatan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke PN Jakarta Pusat itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan hari Selasa dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregistrasi dengan nomor perkara 592. Jadi kalau ada palsu terhadap ijazah Pak Jokowi, seharusnya kita buktikan dengan yang asli gitu, kira-kira sudah selesai semuanya begitu. Begitu apa yang diteliti oleh Pak Trimulyono ini mungkin bisa dibantah dengan ijazah yang asli begitu. Apakah berbeda dengan yang lain dan satunya? Mungkin dia asli, mungkin asli, tapi di satu sisi keaslian itu bisa dibuktikan dengan ijazah yang asli begitu, yang ada di rektor yang ada di UGM begitu kan. Walaupun UGM ada yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tetapi ada yang mengatakan berbeda begitu kan. Tapi mari kita lanjutkan kembali ini yang membedakan ijazah Pak Jokowi ya. Ini dari berita ini dari Tribun Timur, Jokowi disebut lulusan SMA antara 1977 sampai 1982. Padahal SMA N6 Surakarta baru berdiri 1986. Kok bisa? Mari kita baca ya. Jokowi disebut lulusan SMA tahun 1977 sampai 1982. Padahal SMA N6 Surakarta baru pendiri 1986. Kok bisa? Simak penjelasannya. Dari tahun kelulusan Presiden Joko Widodo atau lulusan dari SMA Negeri 6 Surakarta mengundang polemik. Hari ini bermula dari cuitan seorang netizen yang menyebut bahwa Jokowi lulusan SMA Negeri 6 Surakarta antara tahun 1977 hingga 1982. Padahal menurut netizen, SMA 2 Surakarta baru berdiri tahun 1986. Polemik soal tahun lulusan Jokowi pun mengundang reaksi Gibran Rakabuming. Tidak mau ikut memanaskan polemik, Gibran Rakabuming hanya menjadi menengah. Tak banyak kata yang ditulis Gibran dalam perdebatan alma mater Jokowi. Perdebatan tersebut berawal dari cuitan akun Twitter #IrenaVina. Dalam tweetannya, akun tersebut menulis rela mati bila benar Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Surakarta antara tahun 1977 sampai 1982. Menurut tersebut, SMA Negeri Surakarta baru berdiri tahun 1986. Hal tersebut dianggap janggal olehnya. Jika benar Presiden Joko Widodo adalah mantan siswa SMA 6 Surakarta pada antara
tahun 1997 itu sampai 1982. Sebenarnya kita buktikan dengan ijazah asli, kita biar tidak ribut dengan hal ini sebenarnya kan ya. Jadi kita tunjukkan ijazah yang asli, lalu kemudian beres semuanya. Walaupun misalnya ada data, ada ketidaksamaan data di siswa itu banyak sering terjadi di Indonesia begitu. Dalam artian bahwa ada yang memang tidak sesuai. Kadang tanggal lahir, terus kemudian mungkin waktu mendaftar atau apa itu banyak yang tidak sama dengan sekolahan ya, apalagi dengan SMA. Walaupun dibantah dengan dari UGM bahwa ijazah Pak Jokowi lulusan UGM dari kehutanan, tapi ada yang janggal dalam temuan dari Pak Tri Mulyono itu, apakah benar atau tidak begitu kan? Mungkin pihak UGM sendiri yang melakukan verifikasi terlebih dahulu kan. Dan bahkan dekan UGM, Fakultas Kehutanan UGM bandingkan ijazah Jokowi dengan teman seangkatannya. Ya kan pasti ada teman seangkatannya kan ya. Jadi buktikan aja siapa teman-temannya, siapa satu teman seangkatan dengan Pak Jokowi, kita buktikan di situ begitu. Pasti kenal lah, masa satu kelas masih ada yang meninggal atau tidak, pasti ada yang tidak meninggal begitu. Universitas Gadjah Mada memastikan ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta mengatakan pihaknya telah membandingkan ijazah Jokowi dengan teman-teman seangkatannya. Bahkan Sigit menegaskan temuan yakni format ijazah itu memang ditulis dengan tulisan dengan di situs persis format sama ditulis dengan tulisan tangan halus. Kalau untuk fakultas lain saya tidak tahu pasti, tapi di Fakultas Kehutanan seragam. Dalam kesempatan yang sama, Rektor UGM Profesor Ova Emilia mengatakan pembuatan ijazah di UGM pada 1985 belum terkomputerisasi. Saat itu ijazah diterbitkan dengan menggunakan tulisan tangan, sehingga kadang-kadang ada perbedaan satu orang yang lain, tapi kami tetap punya dokumen aslinya. Merespon isu di media baik cetak maupun elektronik, media sosial berkenan dengan tuduhan oleh seorang yang mempertanyakan ijazah Jokowi. Kami UGM, tempat di mana Insinyur Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, menyampaikan 1. Bapak Insinyur Joko Widodo alumni Prodi S1 Kehutanan Angkatan 1980. 2. Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti berdasarkan dokumen yang kami miliki. Atas data yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini ijazah Insinyur Joko Widodo yang bersangkutan benar-benar alumni Fakultas Kehutanan. Ini kan sudah dibantah oleh pihak UGM bahwa format penulisannya juga sama sesuai dengan dokumen yang ada di UGM, tapi di sini 1985, sedangkan lulusan dari SMA itu 1986. Kok lulus SMA dulu ya dibandingkan dibandingkan S1 begitu? Enggak ya? Lulus SMA 1986, sedangkan S1 itu 1985, berarti selisih 1 tahun. Berarti lulusnya SMA dulu baru S1. Kira-kira nggak tahu sih, tapi yang jelas ini 1985, terus kemudian yang di sini 1986. Tapi mungkin ya ini yang dituntut mungkin perkiraan dalam dokumen-dokumen itu mungkin. Tetapi ijazah Pak Jokowi asli, kalau apa yang diberikan dan di pernyataan dari pihak UGM itu memang asli. Tapi yang dituntut di sini adalah dari SMA-nya. Mungkin kira-kira seperti itu. Tapi di sini Fakultas Kehutanan UGM pastikan ijazah Jokowi asli. Dekan, kami punya dokumentasi seluruh mahasiswa. Nah, kalau sudah punya dokumentasi seperti ini, mungkin ijazahnya mungkin asli, tapi nggak tahu lagi apakah benar atau tidak begitu kan dari penelitian, karena memang penelitian itu bisa salah atau bisa tidak begitu. Presiden Joko Widodo atau Joki digugat Pengadilan Negeri Pusat Jakarta atas perkara dugaan penggunaan ijazah palsu terkait saat mengikuti pemilihan presiden 2019. Kan ini kan sudah 2019, sudah jauh sebenarnya ya. Terus kemudian Sigit memastikan setelah dicocokkan dengan data di Fakultas Kehutanan Jokowi asli, pihaknya juga telah melihat format ijazah yang diterima Jokowi dengan data mahasiswa Fakultas Kehutanan yang lulus di tahun yang bersamaan.
Menurut Sigit, format untuk Fakultas Kehutanan di tahun lulusan 1985 ditulis dengan nama halus, dengan tangan halus. Tak hanya ijazah pihaknya yang memiliki dokumen pendaftaran, slip pembayaran hingga nilai mahasiswa setiap angkatan. Sigit memastikan pihaknya telah meneliti keaslian ijazah Jokowi yang digugat dengan dokumen milik Fakultas Kehutanan. Jadi artinya kesimpulan dari saya bahwa apa yang disampaikan oleh berbagai media dengan penelitian Pak Tri Mulyono itu mungkin dari pihak UGM sudah membantah bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Terus kemudian di SMA itu baru berdiri Jokowi disebut lulusan SMA antara 1977 1982. Oke, 82. Padahal SMA 6 Surakarta baru berdiri 1986. Kok bisa? Ini mungkin ya ini selisihnya dari yang kelahiran yang tadi dengan Pak Jokowi itu kan, ini yang dinyatakan lulus tahun 1985 begitu. Tapi mungkin ya ada kesalahan apa, tetapi kami tidak tahu apakah benar atau tidak. Tapi yang pasti dari pernyataan UGM itu sudah ada dokumen yang asli begitu. Dari pernyataan itu begitu kan. Itu kan bisa ditelusuri sebenarnya apa yang menjadi apakah benar-benar palsu atau tidak. Kalau memang ada pernyataan dari UGM ya resmi, ya memang itu resmi begitu. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.